Pernahkah kamu berhenti sejenak dan menghitung berapa banyak uang yang sudah lewat dari tanganmu selama 10 tahun terakhir? Bukan sekedar pendapatan di selip gaji, tapi berapa yang benar-benar menempel, yang bertahan, yang mengendap, yang bisa kamu panggil modal. Jika jawabanmu samar atau membuatmu mual, dengarkan ini. Masalahnya bukan selalu soal gaji yang kecil. Masalahnya jauh lebih sering soal kebiasaan. Ini bukan mitos, ini matematika. Matematika, bukan mimpi. Saya akan bilang apa yang selalu saya katakan dengan gaya yang terinspirasi oleh cara berpikir Charlie Munger. Jangan terpesona oleh ide besar tanpa memperhatikan angka kecil. Jika kamu mau, dalam 24 bulan, 2 tahun, kamu dapat mengumpulkan 100.000 unit mata uang pilihanmu dengan 3 strategi sederhana tapi disiplin. Obses pada laju tabungan, tambah pendapatan, dan investasikan setiap rupiah segera. Ini bukan sulap. Ini rencana praktis dan terukur. Tapi sebelum melangkah, satu catatan. Ini terinspirasi oleh filosofi Munger, rasional, matematis, tanpa janji-janji manis. Hasil akhir bergantung pada kondisi pasar dan pilihanmu. Sesuaikan angka dengan situasimu. Sebelum kita lanjut, ambil teleponmu, buka catatan, dan mulai catat pengeluaran hari ini juga. Ada template pengeluaran di deskripsi. Unduh itu dan pakai. Kalau kamu serius, ayo mulai catat sekarang. Jika pesan ini menyentuh sesuatu, tetap di sini sampai akhir. Mari kita mulai dari gambaran besar. Jika targetmu adalah mengumpulkan 100.000 dalam 24 bulan, angka sederhana untuk merencanakan adalah target dibagi 24. Itu memberitahu berapa yang harus terkumpul per bulan, bukan sekedar ditabung di celengan, tapi dialokasikan untuk akumulasi modal, termasuk investasi. Formula dasar. Target dibagi 24 sama dengan kebutuhan akumulasi per bulan. Contoh cepat agar jelas. Jika target yang kamu maksud adalah 100 juta rupiah, maka 100 juta dibagi 24 sekitar 4.166.667 rupiah per bulan. Jika targetmu adalah $100.000, itu sekitar $4.166 per bulan. Jika kamu benar-benar bermaksud 100.000 rupiah, maka itu hanya 4.167 rupiah per bulan. Lihatlah, inti yang sama. Tentukan target dalam mata uangmu, lalu bagi 24. Jangan ganas dengan angka tanpa perincian. Ubah target abstrak jadi angka bulanan yang jelas. Sekarang kita masuk ke inti, 3 strategi, urut, tegas, dan saling memperkuat. Strategi 1, obses pada laju tabungan, kendalikan perilaku bukan hanya gaji. Kebanyakan orang berpikir aku butuh gaji lebih besar. Itu reaksi alami, tapi reaksi itu sering salah tempat. Jika kamu punya kebiasaan menghabiskan tombol bayar pada semua godaan, tambahan gaji akan hilang juga. Jadi obsesi pertama adalah laju tabungan. Berapa persen dari pendapatanmu yang benar-benar disisihkan setiap bulan untuk akumulasi? Langkah praktis. 1. Hitung penghasilan bersih bulananmu sekarang setelah pajak dan potongan. Tuliskan angka itu. Ini dasar. 2. Hitung semua pengeluaran tetap dan variabel selama sebulan, setiap sen. Gunakan template, sewa atau cicilan, listrik dan air, transport, makan di luar, groceries, langganan, hiburan, donasi, dan sebagainya. Tandai 3 kategori. Esensial, harus bayar. Negosiasi, bisa dikurangi atau tawar. Hilangkan sementara. Sisihkan 24 bulan. Tentukan target laju tabungan. Minimal 20 hingga 50% dari penghasilan bersih. Sesuaikan. Untuk mencapai target besar dalam 24 bulan, kamu mungkin perlu laju 30 hingga 50%, tergantung berapa tinggi penghasilanmu. Ambil contoh. Penghasilan bersih 8 juta rupiah per bulan. Target akumulasi per bulan, misal target 100 juta rupiah, sama dengan 4.166.667 rupiah per bulan. Laju tabungan yang diperlukan dari gaji sama dengan 4.166.667 rupiah dibagi 8 juta rupiah, sama dengan 52% dari penghasilan. Jika 52% terdengar brutal, ini alasan mengapa kita menambahkan strategi 2, pendapatan ekstra. Taktik penghematan konkret. Catat tiap pengeluaran selama 30 hari. Jangan tebang pilih, setiap kopi, setiap aplikasi streaming. Hapus langganan yang tidak dipakai. Berhenti langganan yang kamu buka sekali sebulan. Potong 2 hingga 3 paket streaming, bisa hemat ratusan ribu per bulan. Makan di rumah minimal 20 hari sebulan. Masak sekali untuk beberapa hari, bawa bekal kantor. Evaluasi transportasi. Bisakah naik transportasi umum 3 kali seminggu? Carpool, opsi ongkos lebih rendah untuk 24 bulan. Sewa atau tinggal. Ini sensitif. Tapi tanya, bisakah sementara pindah ke kos yang lebih murah? Atau tinggal bersama keluarga selama target 24 bulan? Jangan paksakan hubungan.
komunikasikan, dan hormati. Jual aset yang tidak perlu. Motor kedua, gadget lama, koleksi yang tidak lagi memberi nilai. Hasil penjualan langsung masuk ke akumulasi. Terapkan aturan 48 jam untuk pembelian impulsif. Tunggu, jika masih ingin setelah 48 jam, pikirkan lagi. Contoh ilustratif gaya hidup sementara. Bayangkan kamu mengurangi pengeluaran non-esensial 2 juta rupiah per bulan. Dalam 24 bulan, 48 juta rupiah. Itu hampir setengah target 100 juta rupiah hanya dari pengorbanan gaya hidup. Itu bukan pengorbanan hidup selamanya, hanya 24 bulan. Ingat, disiplin sementara untuk kebebasan jangka panjang. Catatan kesehatan. Jangan ekstrim sampai merusak relasi atau kesehatan. Ambil jeda mingguan, jaga tidur, atur waktu untuk keluarga. Kerjakan pengurangan biayanya dengan rasa hormat dan komunikasi. Mini gancos untuk menjaga perhatian. Apakah kamu siap untuk memotong langganan yang sebenarnya hanya kamu buka saat bosan? Apakah kamu berani menjual barang yang menumpuk di gudang? Strategi 2. Tambah pendapatan. Pekerjaan ekstra yang nyata dan berkelanjutan. Mengurangi pengeluaran hanya bagian dari solusi. Untuk banyak orang, kombinasi penghematan dan pendapatan ekstra adalah jalan realistis. Kita berbicara tentang pendapatan yang legal, etis, dan dapat dikelola tanpa merusak kesehatan. Ada 2 jalur, gig ekonomi atau pekerjaan sampingan aktif, dan membangun sumber pendapatan yang bisa berulang, semi pasif. Opsi nyata dan contoh angka. Freelance skill, menulis, desain grafis, penerjemahan, programming. Tarif, misal Rp150.000 hingga Rp400.000 per proyek kecil. Jika kamu ambil 10 proyek kecil per bulan, ekstra 1.500.000 sampai 4 juta rupiah. Ride hailing atau delivery. Rata-rata pengemudi atau delivery bisa dapat 50.000 sampai 150.000 per shift. 10 shift sebulan sama dengan 500.000 sampai 1.500.000 rupiah. Jual barang pre-love. Baju, furniture kecil, gadget. Penjualan 2 juta sampai 10 juta rupiah per item tergantung barang. Jasa offline. Les privat, reparasi, fotografi event kecil. Tarif variatif, tapi 8-12 jam kerja per minggu bisa beri tambahan signifikan. Create and sell digital product. Template, e-book, kursus mini. Sekali buat, bisa dijual berulang. Mikrotas and marketplace lokal. Kerja kecil di marketplace freelance Indonesia dapat menambah beberapa ratus ribu per bulan. Contoh komposisi realistis. Kamu butuh Rp4.166.667 per bulan. Dari gaji bisa disisihkan 2 juta rupiah, 25% laju tabungan dari penghasilan 8 juta rupiah. Sisanya Rp2.166.667 harus datang dari kombinasi, freelance menulis 1 juta rupiah, ditambah jual barang freelove Rp1.200.000 sama dengan Rp2.200.000, target tercapai. Bukan mustahil, terstruktur. Tips operasional. Bagi jam kerja sampingan dalam blok kecil. 1-2 jam setelah kerja, 3-4 jam Sabtu pagi. Hindari kerja ekstra tanpa jeda. Ini bukan sujud pada kerja, ini rencana. Harga dengan cepat. Jangan terjebak menjadi murah selamanya. Tetapkan tarif dasar dan naik perlahan. Gunakan platform yang sudah ada. Marketplace freelance, sosial media untuk jualan, grup komunitas. Scale kecil dulu. Mulai dari apa yang kamu bisa, lalu reinvest hasilnya untuk alat yang mempercepat. Misalnya, beli kamera barang pre-love yang lebih baik, atau iklan kecil. Mitigasi risiko kerja berlebih. Atur hari bebas, batasi maksimum jam mingguan untuk side hustle, misalnya 15-20 jam per minggu. Libatkan pasangan jika perlu, dan komunikasikan tujuan finansial supaya dukungan sosial membantu, bukan memunculkan konflik. Strategi 3. Investasikan setiap rupiah segera. Jangan biarkan uang menganggur. Setiap rupiah yang kamu bisa sisihkan harus punya tujuan investasi, bukan tidur di rekening tabungan bunga Anda selama 24 bulan. Catatan, ini bukan ajakan untuk menaruh semua di saham spekulatif. Ini soal memilih instrumen yang cocok untuk horizon 24 bulan dan tujuanmu. Prioritas investasi untuk 24 bulan. 1. Dana darurat. Jika belum ada, alokasikan sebagian misalnya 10-20% dari target awal ke instrumen super liquid, rekening tabungan terpisah, deposito on call atau reksadana pasar uang. Ini untuk kebutuhan tak terduga, sehingga rencana 24 bulan tidak dipaksa cair. 2. Instrumen liquid dan konservatif berpotensi, reksadana pasar uang, obligasi jangka pendek, ETF obligasi lokal atau internasional, jika platform investasimu memungkinkan. Return moderat, risiko rendah sampai sedang. 3. Jika toleransi risiko lebih tinggi dan kamu paham volatilitas, sebagian kecil, 20-40% dari akumulasi bulanan, bisa masuk ke ETF saham atau reksadana saham. Ingat, 24 bulan bukan horizon ideal untuk saham, jadi jangan taruh seluruh modal di sini. 4. Dollar cost averaging. Set otomatis investasi setiap kali terima gaji atau hasil side hustle. Jangan menunggu market timing.
Kebiasaan investasi otomatis mengalahkan spekulasi emosional. 5. Reinvest semua bonus, restitusi, atau pemberian ke investasi, bukan konsumsi. Contoh alokasi konservatif untuk kebutuhan 24 bulan. 20% dana darurat, rekening tabungan atau market fund, 60% instrumen pendapatan tetap, obligasi jangka pendek atau ETF obligasi, 20% eksposure terkontrol ke saham atau ETF saham. Contoh perhitungan. Kamu kumpulkan Rp4.066.667 per bulan. Alokasi Rp833.333, 20%, ke dana darurat sampai target dana darurat tercapai. Rp2.500.000, 60%, ke instrumen obligasi atau reksadana pasar uang. Rp833.334, 20%, ke ETF saham atau reksadana saham. Catatan, jika kamu ambil resiko lebih tinggi, persentase saham bisa naik, tapi pahami volatilitas. Jika pasar turun sementara, jangan panik jual. Ingat tujuan 24 bulan, tapi juga siap koreksi jika perlu. Selalu sertakan catatan risiko, pasar dapat turun, return tidak dijamin. Antisipasi keberatan, tapi pasar bisa turun. Ya, bisa. Solusinya, alokasi diversifikasi, lindungi modal darurat, dan jangan letakkan semua dana pada instrumen beresiko tinggi. Bahkan tanpa return besar, kombinasi tabungan tinggi ditambah pendapatan ekstra cenderung mencapai target nominal dalam 24 bulan karena akumulasi pokok. Bagaimana menghitung proyeksi akumulasi konservatif? Misalkan kamu menabung atau menyisihkan Rp4.166.667 per bulan selama 24 bulan. Tanpa return, itu otomatis Rp100.008.000. Dengan return moderat 3-5% per tahun, efek investasi konservatif, total bertambah lagi sedikit. Jika return lebih tinggi, hasil lebih baik, tapi jangan bergantung pada return sebagai alasan untuk menabung lebih sedikit. Intinya, margin terpenting adalah berapa banyak yang kamu masukkan, bukan berharap pasar memberi semua hasil. Catatan tata kelola, pisahkan rekening atau investasi untuk fluktuasi pasar, jangan gunakan akun yang sama untuk kebutuhan harian. Labelkan tabungan 24 bulan, dana darurat, investasi jangka panjang. Ini meminimalkan godaan. Anekdot, versi muda narator. Waktu muda saya kira kerja sepanjang malam tanpa tujuan sama artinya dengan produktivitas. Saya mengambil beberapa pekerjaan kecil, menjual barang yang tidak saya butuhkan, dan mulai menyisihkan setiap hasil langsung ke rekening terpisah. Saya ingat menabung hasil pengembalian pajak, bukan untuk liburan, tetapi untuk modal awal investasi pertama saya. 2 tahun kemudian, dengan disiplin, bukan keberuntungan, saya punya jumlah yang signifikan untuk memulai portofolio sederhana. Itu bukan cerita glamor, itu cerita tentang ritual sederhana yang diulang. Catat, potong, tambah penghasilan, investasikan. Jika saya bisa melakukannya dari nol, kamu pun bisa. Ini bukan tentang menjadi jenius, ini tentang kebiasaan. Menjawab keberatan mental umum. Aku tidak punya waktu untuk side hustle. Waktu memang sumber langka. Bagi waktumu, 1-2 jam malam, 3-4 jam akhir pekan. Fokus pada tugas yang memberikan hasil nyata. Otomasi apa yang bisa diotomasi? Investasi otomatis, pembayaran tagihan, iklan listing barang jualan. Aku takut investasi karena tidak paham. Mulai dari yang paling sederhana, reksadana pasar uang, ETF indeks. Baca ringkas, tonton satu video edukasi 30 menit, tanyakan pada penasihat jika perlu. Jangan biarkan ketakutan menghambat aksi. Aku butuh motivasi. Motivasi runtuh, sistem menang. Motivasi memulai, sistem menjadikanmu konsisten. Spreadsheet, pengingat, komunitas tantangan 24 bulan. Instruksi visual untuk produksi, untuk tim editing. Awal, overlay teks besar hook, berapa uang yang sudah lewat dari tanganmu. Lalu grafik batang menunjukkan pendapatan versus akumulasi 10 tahun. Saat menjelaskan formula, animasi sederhana pembagian target per 24, lalu kalkulator muncul dan menunjukkan angka bulanan untuk target 100 juta rupiah dan US 100K. Blok pengeluaran, tampilkan daftar pengeluaran muncul bertahap. Langganan, makan di luar, transport, belanja impulsif. Saat contoh penghematan, animasi dompet yang berkurang, lalu bertambah saat pengeluaran dipangkas. Strategi pendapatan, overlay contoh platform freelance, daftar side hustles muncul dengan estimasi pendapatan per bulan. Investasi, diagram alokasi 20-60-20 muncul, animasi pertumbuhan tabungan pada skenario tanpa return versus return moderat. Anekdot pribadi, foto atau ilustrasi mudah narator, timeline 2 tahun dengan milestones. Akhir, checklist 3 strategi muncul satu persatu, CTA akhir dengan tombol subscribe dan link unduh worksheet. Mitigasi risiko etis dan kesehatan. Jangan mendorong tindakan ilegal atau etika dipertanyakan. Semua side hustles yang disarankan adalah legal. Jangan memaksa pengorbanan ekstrim. Tanyakan selalu batas aman jam kerja tambahan, jangan lebih dari 20 jam per minggu tanpa break. Jika rencana melibatkan pindah atau tinggal bersama keluarga, lakukan dengan komunikasi, kesepakatan, dan penghormatan. Ketika menyarankan menjual barang, tegaskan, jual barang yang tidak memberi nilai emosional signifikan. Langkah konkret hari ini, rencana 7 hari untuk memulai tantangan 24 bulan. Hari 1, hitung penghasilan bersih bulanan. Catat, buat 2 kolom, fix dan variable spending. Hari 2, catat semua pengeluaran selama 24 jam penuh. Undah template dan mulai isikan. Hari 3,
Identifikasi minimal 3 pengeluaran yang bisa dihilangkan atau dikurangi segera. Langganan, makan di luar, ongkos tak perlu. Hari 4. Tentukan target akumulasi per bulan sama dengan target per 24. Tuliskan angka itu sebagai komitmen bulanan. Hari 5. Pilih satu sumber pendapatan tambahan realistis. Freelance, kulakan, jual barang. Ambil angka kecil untuk mengeksekusi. Buat akun di platform, pasang listing. Hari 6. Buka rekening investasi atau platform reksadana, atur autopilot untuk investasi bulanan minimal. Hari 7. Review dan bagikan targetmu pada satu teman atau keluarga. Minta dukungan. Komit online atau di komentar untuk menambah tanggung jawab. Contoh visual spreadsheet sederhana. Instruksi overlay. Kolom 1. Pendapatan bersih bulanan. Kolom 2. Pengeluaran esensial. Kolom 3. Pengeluaran negosiasi. Kolom 4. Pengeluaran hilangkan sementara. Kolom 5. Potensi penghematan bulanan. Kolom 6. Potensi pendapatan tambahan bulanan. Kolom 7. Target akumulasi bulanan, sama dengan target per 24. Kolom 8. Kesenjangan yang harus ditutup. Target akumulasi bulanan dikurangi potensi penghematan ditambah potensi pendapatan tambahan. Beberapa frasa yang harus kamu ingat dan ulangi tiap kali merasa goyah. Matematika, bukan mimpi. Tingkatkan laju tabungan, bukan hanya gaji. Simpan dulu, belanjakan nanti. Jangan biarkan uang menganggur. Ringkasan praktis, apa yang kamu lakukan minggu ini? 1. Tentukan targetmu dalam mata uang pilihanmu. Hitung target per 24. Itu angka yang harus kamu capai per bulan. 2. Mulai catat pengeluaran sekarang. Unduh template di deskripsi. 3. Potong pengeluaran non-esensial secara agresif tapi terukur. Ingat batas kesehatan dan relasi. 4. Ambil satu sumber pendapatan tambahan dan lakukan langkah pertama minggu ini. 5. Setiap rupiah yang disisihkan langsung masuk ke instrumen investasi yang sesuai. Dana darurat, obligasi jangka pendek, ETF atau reksadana saham untuk sebagian kecil. 6. Jadwalkan evaluasi tiap bulan. Cari pengurangan biaya tambahan dan peluang pendapatan baru. 7. Komit di komentar. Sebutkan angka targetmu dan satu tindakan konkret yang akan kamu lakukan hari ini. Sebelum menutup, beberapa hal yang harus saya ulangi dengan tegas. Ini bukan janji cepat kaya, ini kerja disiplin. Ada risiko pasar dan ada batas fisik pada jam kerja tambahan. Tetapi kombinasi tabungan tinggi, pendapatan ekstra, dan investasi disiplin memberi probabilitas tinggi untuk mencapai target nominal 24 bulan. Lebih tinggi daripada mengandalkan satu sumber saja. Kamu punya kendali atas kebiasaanmu. Itu merupakan faktor terbesar yang menentukan apakah pendapatanmu akan berubah menjadi kekayaan, atau hanya inflow yang lewat begitu saja. Sekali lagi, gaya ini terinspirasi oleh cara berpikir Charlie Munger. Keras pada angka, lembut pada akal sehat. Saya memanfaatkan pola pikirnya, fokus pada keputusan kecil yang terulang, melakukan kalkulasi sederhana, dan mengeksekusi tanpa drama. Tetapi ini bukan kutipan darinya. Ini adaptasi filosofi ke aplikasi praktis untuk hidupmu. Sekarang tantangan saya untukmu. Ambil 24 bulan ini sebagai eksperimen. 2 tahun. Hitung targetmu. Bagi dengan 24. Catat pengeluaran hari ini. Pilih satu sumber pendapatan tambahan dan mulailah malam ini atau akhir pekan ini. Atur autopilot investasi. Jika kamu mau, unduh worksheet di deskripsi untuk mempermudah tracking. Jika kamu siap menerima tantangan 24 bulan ini, subscribe untuk mendapatkan update dan unduh worksheet yang saya siapkan. Keluar dari zona nyaman simtana, kerjakan rencana, dan lihat bagaimana 2 tahun disiplin mengubah kebiasaan menjadi kebebasan finansial. Tulis di komentar berapa targetmu dan tindakan pertama yang kamu ambil. Kita jadikan ini komunitas yang saling memotivasi. Ingat, 2 tahun bisa terasa panjang kalau kamu menunda, tapi singkat kalau kamu bertindak. Matematika sederhana menunggu keputusanmu. Target dibagi 24 sama dengan angka bulanan. Hitung, potong, tambah, investasikan, ulangi. Itu rahasianya. Bukan rahasia mistis, melainkan disiplin yang dirancang untuk menang.